Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPH 22, 23, 24, 26, dan PPH final. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Revan Alfianur dengan NIM 2123 3080. Saya Nafisa Rulanti dengan NIM 21233055. Saya Mutiara Arisya dengan NIM 21233063. Saya Maria Ulfa dengan NIM 21233055. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 21233060. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian PPH 21. PPH 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, dan kegiatan. Yang kedua yaitu pemotongan PPH 21, yaitu pertama pemberian kerja bendahara dan pemegang kas pemerintah, yang kedua dana pensiun, yang ketiga orang pribadi pembayaran honorarium, dan yang keempat penyelenggaraan kegiatan. Yaitu bukan pemotongan PPH pasal 21, yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi internasional, dan yang ketiga pemberi kerja OP yang mempekerjakan PRT. Selanjutnya yaitu subjek PPH pasal 21. Yang pertama pegawai, yang kedua penerima pesanan pensiunan, yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, yang keempat peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan. Selanjutnya yaitu objek PPH pasal 21. Yang pertama penghasilan teratur dan tidak teratur, yang kedua uang pensiun, pesangon dan sejenisnya, yang ketiga upah harian atau mingguan, satuan atau borongan, yang keempat tebusan pensiun dan pesangon, yang kelima yaitu imbalan kepada bukan pegawai, yang keenam yaitu imbalan kepada peserta kegiatan. Selanjutnya, penghitungan PPH 21 terutang pegawai tetap. Penghasilan bruto dikurang biaya jabatan atau biaya pensiun, dikurang iuran kepada dana pensiun, THT atau JHT. Penghasilan neto dikurang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan kena pajak atau PKP, pajak terutang sama dengan PKP kali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Pengurangan yang diperbolehkan: 1. Jabatan atau atas penghasilan pegawai tetap 5% dari penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan atau Rp 6 juta per tahun. 2. Biaya pensiun atau atas penghasilan penerima pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Ketiga, iuran kepada dana pensiun, badan penyelenggara, tabungan hari tua, jaminan hari tua. Selanjutnya tarif PPH 21. Yang pertama 0 sampai 60 juta sebesar 5%. Yang kedua 60 juta sampai 250 juta sebesar 15%. Yang ketiga 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. Yang keempat 500 juta sampai dengan 5M 30%, di atas 5M sebesar 35%. Ikut tabel PTKP. Untuk pegawai setahun sebesar 54 juta, sebulan 4.500.000. Tambahan untuk status kawin setahunnya 4.500.000, sebulan 375.000. Tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang setahun 4.500.000, sebulan sebesar 375.000. Untuk karyawati kawin, suami berpenghasilan PTKP untuk dirinya sendiri. Untuk karyawati kawin, suami tidak berpenghasilan PTKP untuk dirinya sendiri ditambah tanggungan. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun. Soal Bapak Amin memiliki penghasilan kena pajak tahun 2019 sebesar 75 juta. Hitung berapa pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh Bapak Amin. Diketahui PKP sama dengan 75 juta. Pajak penghasilannya yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 15 juta sama dengan 2.250.000. Maka total pajak atas penghasilan yang diperoleh Pak Amin adalah sebesar 5.250.000.
Selanjutnya, kewajiban pemotong pajak. 1. Mendaftarkan ke KPP setempat. 2. Mengambil sendiri formulir perpajakan. 3. Menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21, masa dan tahunan. 4. Memberikan buku potong untuk bukan pegawai tetap, jika diminta maupun tidak. 5. Memberikan bukti potong ke pegawai tetap paling lambat 2 bulan setelah tahun terakhir atau 1 bulan setelah pegawai berhenti kerja. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.